Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nurdi Azhari dan ada rekan saya Sisi Yulia Cahyati, ada Karunia Nurulita Purwanti, ada Mega Ayuwanda Figinda, dan yang terakhir ada Lisa Ainun Fusilan. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang perencanaan pembelajaran mikro. Oke, yang pertama ada hakikat perencanaan pembelajaran. Nah, apa sih perencanaan itu? Perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang memiliki arti konsep, rancangan, atau proses. Nah, perencanaan juga selalu mempunyai arah yang hendak ingin dicapai atau yang biasa disebut sebagai tujuan. Jadi, pengertian perencanaan adalah suatu cara atau suatu proses untuk membuat suatu kegiatan yang akan dilaksanakan agar mencapai tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan. Jadi, kita sebelum melakukan sebuah kegiatan atau ingin melaksanakan kegiatan, haruslah dibuat terlebih dahulu perencanaannya atau rancangannya agar apa yang ingin kita capai di akhirnya di kegiatan akhir itu akan terjadi atau akan tercapai. Nah, kemudian di sini juga ada pengertian perencanaan menurut para ahli. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan menurut Gofar tahun 1987. Selanjutnya, di sini juga ada 3 hal penting dari pengertian perencanaan. Nah, yang pertama ada proses penyusunan keputusan, yang kedua ada pelaksanaan kegiatan yang akan datang, dan yang ketiga ada untuk mencapai tujuan. Nah, dari ketiga hal penting dari pengertian perencanaan tersebut, ada apa saja sih di dalam ketiga hal penting itu? Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu proses penyusunan keputusan. Nah, berarti dalam hal ini perencanaan adalah membuat perkiraan keputusan yang akan diambil. Sebagai contohnya dalam pembelajaran, ketika guru membuat perencanaan atau yang sering disebut sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sejak yang awal itu guru harus sudah membuat keputusan tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, keputusan tindakannya itu bisa berupa metode, strategi, dan sebagainya. Jadi itu sudah harus ditetapkan mau menggunakan metode seperti apa, mau menggunakan strategi bagaimana dalam proses pembelajarannya nanti, itu harus sudah ditetapkan dalam proses penyusunan keputusan. Kedua, ada pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Nah, dalam hal ini, proses penyusunan kegiatan yang akan dilakukan, bentuk dan jenis keputusan, dan akan ditetapkan baru pada tahap dugaan. Yang artinya, jika suatu waktu dalam proses pembelajaran itu apa yang sudah ditetapkan kurang sesuai dengan kondisi atau situasi di dalam proses pembelajaran, maka guru boleh merubah apa yang sudah ditetapkan itu. Misalkan guru sudah menetapkan metode diskusi di awal, tapi pada saat proses pembelajaran situasi atau kondisinya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah guru tetapkan. Nah, boleh guru merubah metode diskusi tersebut menjadi metode yang lebih sesuai dengan kondisi atau situasinya. Kemudian yang ketiga ada untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini sudah pasti mencapai tujuan merupakan sasaran akhir dalam sebuah perencanaan. Nah, oleh karena itu, sebelum menetapkan keputusan dalam perencanaan, haruslah memiliki gambaran yang jelas atau benar-benar harus memahami mau kemana sih tujuan ini apa yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan ini, bagaimana hasil akhirnya, itu harus benar-benar
dipahami dan memiliki gambaran yang jelas untuk kedepannya nanti. Nah, jadi itulah 3 hal penting dari pengertian perencanaan. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran mikro. Nah, apa sih perencanaan pembelajaran mikro itu? Tadi kan kita sudah bahas di awal pengertian perencanaan. Nah, sekarang kita akan membahas perencanaan pembelajaran mikro. Perencanaan pembelajaran mikro yaitu membuat perencanaan atau persiapan untuk setiap jenis keterampilan mengajar yang akan dilatihkan. Nah, maksudnya adalah perencanaan pembelajaran mikro ini merupakan salah satu langkah awal dari seorang guru dalam keterampilan mengajarnya. Nah, melalui pembelajaran mikro ini berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pembelajaran tergantung pada perencanaannya atau persiapannya. Adapun unsur-unsur dalam pembelajaran mikro ini tidak beda jauh dengan pembelajaran pada umumnya. Yang membedakannya hanya pada karakteristik pembelajaran mikro. Nah, karakteristik pembelajaran mikro ini lebih disederhanakan dan jenis kegiatannya lebih terbatas. Fokusnya itu hanya pada fokus latihan, fokus pengamatan, fokus penilaian, maupun fokus perbaikan. Selanjutnya ada unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Pembelajaran adalah merupakan suatu sistem, dan sebagai suatu sistem, maka pembelajaran itu memiliki komponen-komponen yang sangat terkait, mempengaruhi, dan ketergantungan. Adapun unsur-unsur pokok pembelajaran terdiri dari 4 unsur. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua itu isi atau materi pembelajaran, ketiga itu metode pembelajaran, yang keempat itu evaluasi. Yang pertama itu kan tujuan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Mengapa tujuan pembelajaran ini sangat penting dan harus diutamakan? Karena tujuan pembelajaran adalah suatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu gambaran perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Selanjutnya yang kedua itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu isi atau bahan yang akan dipelajari siswa. Materi harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi pembelajaran juga harus disusun secara sistematik berdasarkan frekuensi dan orientasikan pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Perkembangan materi pembelajaran itu tidak cukup mengandalkan pada buku teks saja, akan tetapi guru mencari sumber ke sumber lainnya yang relevan, seperti melalui majalah jurnal laporan, hasil penelitian, akses internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga itu kegiatan pembelajaran. Dalam merumuskan kegiatan pembelajaran harus menggambarkan aktivitas siswa yang tinggi dalam proses pembelajaran yang lebih. Maksudnya itu adalah siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Oleh karena itu, untuk mendorong aktivitas belajar siswa yang aktif, maka guru itu harus merancang kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya, yang keempat itu evaluasi. Atau unsur keempat ini dalam perencanaan pembelajaran yaitu mengembangkan rencana penilaian atau evaluasi. Pembelajaran penilaian dalam pembelajaran itu dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas, proses, dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, perkembangan evaluasi pembelajaran meliputi 2 hal. Yang pertama itu prosedur, yang kedua itu jenis atau bentuk penilaian. Menjelaskan tentang tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pada dasarnya suatu proyeksi kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Suatu proyeksi memiliki fungsi yang amat penting, terutama sebagai pedoman operasional pembelajaran. Tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran meliputi yang pertama, sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Melalui perencanaan yang telah dibuat, guru dan siswa sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan.
Dengan adanya bukti fisik rencana pembelajaran yang dibuat, berguna bagi guru dan siswa, juga bermanfaat bagi kepala sekolah sebagai administrator, bagi supervisor, dan pihak lain. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang dimaksud itu, melalui perencanaan pembelajaran yang telah dikembangkan secara operasional, memberi gambaran konkret aktivitas yang harus dilakukan. Bahkan, hasil yang harus direalisasikan oleh setiap unsur yang terkait pada setiap unit atau pertemuan pembelajaran. Yang ketiga itu, memberi pengaruh terhadap pengembangan siswa. Nah, pembelajaran diarahkan untuk kepentingan siswa, untuk terjadinya perubahan perilaku siswa. Dengan demikian, melalui perencanaan pembelajaran akan memberi dampak positif terhadap perkembangan setiap individu siswa. Yang terakhir atau yang keempat itu, karena dirancang secara matang berakibat nuturan efek. Melalui perencanaan yang dibuat secara matang dan komprehensif, selain akan memberikan gambaran kepada aktivitas dan sarana atau tujuan yang termasuk ke dalam rencana. Melalui perencanaan tersebut, maka kadang-kadang apa yang tidak dirumuskan secara konkret dalam rencana pembelajaran tapi dapat muncul memperkaya pencapaian dari yang telah direncanakan. Itu biasa disebut dengan nuturan efek. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kurikulum tertulis atau yang bersifat mikro written curriculum, yaitu rencana atau kegiatan pembelajaran untuk pertemuan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran yang merupakan pedoman operasional itu pembelajaran bagi guru dan siswa. Di dalamnya terdiri dari pengembangan A. Tujuan atau kompetensi pembelajaran, yang B. Isi atau materi pembelajaran, C. Metode, media, dan kegiatan pembelajaran, dan D. Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Apa sih prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran itu? Prinsip perencanaan pembelajaran ialah pokok yang menjadi dasar atau kaidah yang harus dijadikan dasar pemikiran ketika mengembangkan perencanaan pembelajaran. Selain memiliki prinsip, juga terdapat beberapa karakteristik atau ciri umum yang harus menjadi perhatian dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, adapun ciri-ciri umum dalam mengembangkan pembelajaran. Yang pertama ialah memperhatikan karakteristik siswa. Perencanaan pembelajaran dikembangkan untuk pedoman pembelajaran. Adapun tujuan dari ini, setiap pembelajaran adalah untuk perubahan perilaku siswa. Demikian, perencanaan pembelajaran orientasinya harus untuk kepentingan siswa sebagai pembelajar. Oleh karena itu, dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran atau instructional design harus memperhatikan kondisi yang ada dalam diri siswa dan kondisi yang ada di luar diri siswa. Yang kedua ialah berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Perencanaan yang dikembangkan oleh guru seperti dalam bentuk silabus maupun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun dan dikembangkan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Sebenarnya perencanaan pembelajaran atau silabus kita bisa menyebutnya disebut kurikulum. Adapun yang membedakan dilihat dari segi cakupannya. Silabus merupakan program pembelajaran yang lebih luas menyangkut program untuk satu atau kelompok mata pelajaran untuk jangka waktu 1 semester atau lebih. Sedangkan untuk RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan program pembelajaran hanya menyangkut dengan pokok-pokok bahasan untuk 1 atau 2 unit kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, urutan kegiatan pembelajaran dikembangkan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan dari yang mudah menuju yang lebih sulit, dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Dengan perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru bertujuan agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara logis, sistematis sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan sifat dan karakteristik RPP untuk memfasilitasi kemudahan belajar bagi siswa. Maka, sebelum perencanaan dibuat, guru harus punya peta materi kurikulum yang harus diajarkan. Yang keempat, lengkapi perencanaan pembelajaran.
yaitu dengan lembar kerja dan lembar tugas atau instrumen pembelajaran lain sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pedoman observasi atau pedoman wawancara itu lembar kerja siswa, format isian, lembar catatan tertentu dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, dan termasuk instrumen pembelajaran yang memiliki peranan penting untuk kelancaran proses pembelajaran. Yang kelima, perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya itu ialah bersifat luas agar memungkinkan dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dibuat sebelum pembelajaran dilaksanakan. Karena itu dalam pembahasan sebelumnya dikemukakan mengingat rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan, maka RPP sifatnya dugaan atau hipotesis. Adapun kondisi nyata akan terlihat pada saat pembelajaran itu dilaksanakan. Yang keenam, berdasarkan pendekatan sistem. Maksudnya apa sih pendekatan sistem itu? Maksudnya itu ialah setiap unsur perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus merupakan satu kesatuan yang utuh, terpadu, saling mempengaruhi, dan memiliki ketergantungan. Suatu sistem baru akan berfungsi sebagai sistem jika di dalamnya terdapat beberapa unsur yang terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pembelajaran komponennya itu sudah sangat jelas, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip dalam mengembangkan RPP. Yang pertama itu spesifik. Spesifik itu memenuhi unsur kekhususan dengan perumusan setiap unsur pembelajaran. Misalnya itu berkaitan dengan perumusan indikator dan tujuan pembelajaran. Pengembangan materi, pengembangan metode, dan evaluasi harus dinyatakan secara spesifik. Melalui perumusan yang spesifik dimaksudkan antara lain untuk mempermudah pengontrolan secara tepat dan akurat. Yang kedua ialah operasional. Apa sih operasional itu? Operasional itu berkaitan dengan prinsip sebelumnya. Prinsip operasional, setiap unsur pembelajaran dirumuskan dengan bahasa yang operasional dan terukur. Operasional ini berkaitan dengan perilaku yang harus dicapai atau ingin dirubah atau dikembangkan. Misalnya, rumusan tujuan. Nah, tujuannya itu ialah agar siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bencana tsunami. Yang ketiga ialah sistematis. Sistematis yaitu perencanaan pembelajaran disusun secara logis dan sistematis logis bahwa perencanaan pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan fungsi sebagai perencana pembelajaran dengan mengikuti pedoman umum rencana pembelajaran. Dan sistematis yaitu perencanaan pembelajaran dikembangkan secara berurutan, yaitu dari mulai menetapkan identitas mata pelajaran, tujuan dan kompetensi dasar, dan indikator penerapan materi, menentukan metode dan media serta sumber pembelajaran, dan akhir adalah menentukan evaluasi dan program tindak lanjut. Yang keempat ialah jangka pendek. Perencanaan pembelajaran adalah pedoman operasional bagi guru dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran. Dan pembelajaran itu bersifat situasional, sehingga apa yang terjadi saat ini belum tentu sesuai dengan kondisi besok ataupun lusa. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran tidak bisa dibuat untuk satu semester saja, karena tidak ada yang bisa menebak kebutuhan, situasi, kondisi yang akan terjadi selama satu semester ke depan. Untuk batasan materi pembelajaran mungkin bisa ditetapkan sejak awal, karena jelas batas-batas untuk setiap pertemuan. Akan tetapi, perencanaan pembelajaran bukan hanya sekedar menetapkan materi pembelajaran. Masih terdapat unsur-unsur lain yang harus dikembangkan yang menuntut pertimbangan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang aktual. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran sifatnya untuk jangka pendek, yaitu untuk digunakan dalam setiap satu atau unit pertemuan atau kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada model perencanaan pembelajaran. Ada model Azure, model ADDIE, model CAM, model Benetti, model Dick and Carey,
model PPSI. Yang terakhir ada model Kirley and Ellie. Jadi, model Azure adalah suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM yang berorientasi kelas. Dan model ADI adalah suatu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan dasar sistem pembelajaran yang mudah dilakukan. Model CAM adalah model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM, merupakan model yang membentuk siklus. Model PNRT memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Model Dick and Carey perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Model PPSI atau Produser Pengembangan Sistem Instruksional adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. Dan yang terakhir ada model Garage and Ellie, ini untuk pedoman perencanaan pengajar. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama, menetapkan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menetapkan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga, merumuskan indikator pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menetapkan materi pembelajaran. Yang keenam, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan alat media dan sumber rujukan. Dan yang terakhir ada menentukan prosedur dan jenis evaluasi atau penilaian. Selanjutnya ada contoh format RPP mata pelajaran SD atau MI. Selanjutnya, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.